Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi pada mata kuliah diferensial. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bergantung linear dan Gaussian. Nah, di sini kami akan dengan Bapak Muhammad Istiqlal MBD. Karena perkenalan udah pada video yang awal, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, sebelum kita memasuki materi apa itu bergantung linear dan Gaussian, kita ketahui dulu apa itu definisi bergantung linear dan Gaussian. Nah, definisi fungsi f dan fungsi g dikatakan bergantung linear jika terdapat konstanta yaitu c1 dikali f tidak sama dengan 0 dan c2 dikali g tidak sama dengan 0. Sedemikian hingga diperoleh bentuk persamaannya yaitu c1 dikali f per c2 dikali g sama dengan 0. Nah, ini kita dapat tulis bentuk lainnya yaitu f sama dengan min c1 per min c2 dikali g. Sebaliknya, dua fungsi f dan g dikatakan bebas linear hanya terpenuhi jika c1 sama dengan c2 sama dengan 0, sehingga bentuk peroleh persamaannya yaitu c1 dikali f plus c2 dikali g sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, yuk kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soal: dipunyai fungsi f sama dengan t dan fungsi g sama dengan 4t. Apakah persamaan tersebut bebas atau bergantung linear? Yang pertama kita tuliskan ada bentuk persamaannya tadi, yaitu c1 dikali f plus c2 dikali g sama dengan 0. Kemudian kita masukkan nilai f-nya tadi, t dan g-nya itu 4t. Nah, masukkan ke persamaan, jadi c1 dikali t plus c2 dikali 4t sama dengan 0. Kemudian kita masukkan untuk memperoleh persamaan yaitu sama dengan 0. Kita misalkan C1 sama dengan 4 dan C2 sama dengan 1. Kita masukkan ke persamaannya sehingga kita peroleh 4 dikali T plus min 1 dikali 4T. Nah, kita peroleh 4T plus min 4T sama dengan 0. Nah, jika kita jumlahkan maka hasilnya adalah 0. Karena C1 dan C2 tidak sama dengan 0, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi f dan g di atas adalah bergantung linear. Nah, selanjutnya, contoh soal selanjutnya, dipunyai fungsi f sama dengan t dan fungsi g sama dengan eksponen t. Apakah persamaan tersebut bebas atau bergantung linear? Nah, yang pertama kita tulis ada bentuk persamaannya dulu, yaitu c1 dikali f plus c2 dikali g sama dengan 0. Kita masukkan nilai dari f dan g-nya tadi, yaitu c1 dikali t plus c2 dikali eksponen t sama dengan 0. Kemudian kita masukkan eliminasi hasilnya di mana c1 per c2 tadi dikalikan per t dan eksponen t itu masukkan 0, yaitu c1 sama dengan 0 dan c2 sama dengan 0. Nah, maka kita peroleh yaitu 0 dikali t plus 0 dikali eksponen t sama dengan 0. Nah, 0 kali t sama dengan 0 dan 0 kali eksponen sama dengan 0. Jadi kita jumlahkan sama dengan 0. Nah, karena c1 dan c2 itu sama dengan 0 dan tidak ada angka selain 0 jika dijumlahkan menghasilkan 0, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi f dan g di atas adalah bebas linear. Jadi kesimpulannya kita ketahui itu fungsinya itu bebas atau bergantung linear itu dari nilai konstantanya yaitu c-nya tadi. Jika nilai c1 dan c2 nya itu hanya 0 dan jika kita masukkan ke persamaan itu menghasilkan 0 itu cuma angka 0, maka dapat dikatakan itu adalah bebas linear. Namun jika angkanya itu selain 0, 4, 3, atau 1 seperti tadi, maka disebut sebagai bergantung linear. Seperti itu ya. Kita masuk ke teorema Wronskian. Nah, Wronskian sendiri adalah nama seseorang, dan Wronskian ini pertama kali dikenalkan oleh matematikawan dari Polandia yaitu Joseph M. Wronskian pada tahun 1778 sampai 1853. Wronskian ini dinotasikan dengan huruf B yang merupakan fungsi dari f dari x. Nah, sebuah teorema menyatakan jika himpunan fungsi U1 sampai UN memiliki turunan sampai orde ke n-1 pada interval I, Wronskian interval U1 sampai UN dikali X sama dengan 0 pada interval 1, maka
himpunan tersebut bergantung linear dan dapat kita tulis sebagai berikut. Pengertian U1 sampai UN dikali X sama dengan determinan dari U1 sampai ke UN dan turunan U1 sampai UN. Untuk sederhananya, jika diberikan dua fungsi fx dan gx yang didiferensiable untuk setiap x anggota R, maka Gaussian dari fx dan gx dijadikan sebagai W Gaussian kurang fx kali gx sama dengan determinan dari fx, gx, f aksen x dan ge aksen x. Nah, sifat ketergantungan linear dari Gaussian dari dua fungsi fx dan gx ini diberikan sebagai berikut. Dua fungsi fx dan gx dikatakan bergantung linear pada i bila dan hanya bila Gaussian dari dua fungsi tersebut adalah Gaussian fx, gx sama dengan 0 untuk setiap x anggota i. Nah, untuk materi selanjutnya, teorema selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Kali ini saya akan membahas tentang teorema Abel. Teorema Abel bunyi, misalkan Y1 dan Y2 adalah solusi-solusi dari LY sama dengan Y double absen ditambah PT Y absen ditambah QT Y sama dengan 0, di mana P dan Q adalah fungsi-fungsi kontinu dalam suatu interval I. Maka W Y1, Y2 sama dengan J eksponen negatif integral PT kali dt. Sedemikian sehingga jika J sama dengan 0, maka Wronskian W sama dengan 0, dan jika J tidak sama dengan 0, maka W tidak sama dengan 0. Bukti dari teorema di atas relatif mudah. Kita mulai bahwa Y1 dan Y2 adalah solusi-solusi. Maka keduanya memenuhi Y1 double absen ditambah PY1 absen ditambah QY1 sama dengan 0, dan Y2 double absen ditambah PY2 absen ditambah QY2 sama dengan 0. Kita kalikan persamaan pertama dengan min Y2 dan persamaan kedua dengan Y1. Akan kita dapatkan min Y2 Y1 double absen min PY2 Y1 absen min QY2 Y1 sama dengan 0, dan Y1 Y2 double absen ditambah PY1 Y2 absen ditambah QY1 Y2 sama dengan 0. Dengan menjumlahkan kedua persamaan, kita peroleh Y1 Y2 double absen min Y2 Y1 double absen ditambah PT dikali Y1 Y2 absen dikurangi Y2 Y1 absen. Nah, min QY2 Y1 dan QY1 Y2 hilang, jadi langsung sama dengan 0. Kita perhatikan bahwa W sama dengan Y1 Y2 absen dikurangi Y2 Y1 absen, dan W absen sama dengan Y1 Y2 double absen dikurangi Y2 Y1 double absen, yang memberikan W absen ditambah PT dikali W sama dengan 0. Selanjutnya kita akan menuju ke latihan soal tentang Wronskian, yaitu jika dipunyai Ft sama dengan T dan fungsi Gt sama dengan 4T dengan menggunakan teori Wronskian, apakah persamaan tersebut bebas atau bergantung linear? Kita akan mengingat kembali, yaitu definisi dari Wronskian, bahwa jika diberikan dua fungsi fx dan gx yang diferensiabel untuk setiap x anggota R, maka Wronskian fx dan gx didefinisikan W fx gx sama dengan determinan dari fx gx, f aksen x, g aksen x. Nah, selanjutnya kita akan cari dulu turunan dari fungsi T ini. F aksen T sama dengan 1. Kemudian G aksen T sama dengan 4. Lalu kita masukkan ke dalam definisi Wronskian, yaitu W Ft Gt
sama dengan determinan dari Ft, Gt, F aksen T, G aksen T. Kita masukkan nilainya. Ft-nya yaitu T, F aksen T-nya 1, Gt-nya 4T, dan G aksen T-nya 4. Kita cari determinannya yaitu T kali 4 dikurangi 4T kali 1. 4T minus 4T sama dengan 0. Kita dapatkan bahwa pasangan fungsi tersebut menghasilkan Wronskian bernilai 0. Selanjutnya, apakah persamaan tersebut merupakan bebas atau bergantung linier? Kita ingat kembali bahwa untuk Wronskian yang sama dengan 0, maka kedua fungsi tersebut merupakan bergantung linier. Tapi jika Wronskian tersebut tidak sama dengan 0, maka fungsi tersebut tidak bergantung linier atau bebas linier. Karena Wronskian yang kita dapatkan yaitu 0, maka kedua fungsi tersebut merupakan bergantung linier. Untuk contoh soal selanjutnya yaitu jika dipunyai fungsi ft sama dengan t kuadrat plus 5t dan fungsi gt sama dengan t kuadrat minus 5t. Dengan menggunakan teori Wronskian, apakah persamaan tersebut bebas atau bergantung linier? Nah, kita akan mencari turunannya dulu dari fungsi ini terhadap t dan ini juga terhadap t. Turunan pertamanya kita tuliskan f aksen t sama dengan 2t plus 5. Kemudian fungsi g-nya g aksen t sama dengan 2t minus 5. Selanjutnya kita masukkan ke dalam definisi Wronskian. Definisi Wronskiannya yaitu W F T G T sama dengan determinan dari Ft Gt F aksen T G aksen T. Kita masukkan nilainya. Ft nya ini t kuadrat plus 5t, t kuadrat plus 5t, gt nya yaitu t kuadrat minus 5t, t kuadrat minus 5t, kemudian f aksen t nya yaitu 2t plus 5, g aksen t nya 2t minus 5. Selanjutnya kita cari determinannya. Berarti ini kan t kuadrat plus 5t dikali 2t min 5 dikurangi t kuadrat minus 5t dikali 2t plus 5 nya. Kita cari determinannya. Berarti ini kan t kuadrat plus 5t dikali 2t min 5 dikurangi t kuadrat minus 5t dikali 2t plus 5. Nah, untuk selanjutnya kita jabarkan ini satu persatu menjadi 2t pangkat 3 min 5t kuadrat plus 10t kuadrat min 25t minus
ini juga 2T pangkat 3 min 10T kuadrat plus 5T kuadrat min 25T. Lalu kita keluarkan ini menjadi 2T pangkat 3 min 5T kuadrat. Oh, ini plus ya, ini kan 5T sama 10T, berarti ini plus 5T kuadrat min 25T min 2T pangkat 3. Ini karena ini min 5T kuadrat, terus ini dikurangi, berarti ini plus 5T kuadrat plus 25T. Ini bisa dicoret karena ini sama dan tandanya berbeda. Terus yang ini juga 25T. Nah, berarti ini tinggal 10T kuadrat. Kan bahwa Wronskian dari kedua fungsi ini yaitu hasilnya 10T kuadrat. Kita tentukan apakah ini merupakan persamaan yang bebas linear atau bergantung linear. Kita masuk ke definisi lagi bahwa jika Wronskiannya itu sama dengan 0, berarti kedua fungsi tersebut merupakan bebas linear, bergantung linear. Akan tetapi jika Wronskiannya itu tidak sama dengan 0, berarti fungsi tersebut merupakan bebas linear. Karena ini Wronskiannya sama dengan 10T kuadrat tidak sama dengan 0, maka fungsi tersebut merupakan bebas linear. Beberapa ada soal dan teman-teman bisa mengerjakannya ya. Terima kasih. Dan sekian apabila dalam pengerjaan kelompok kami banyak kurang kata maupun kurang banyaknya, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.